Katakan bahwasanya Nabi Muhammad membantah keyakinan orang Arab jahiliyah bahwasanya menikahkan anak-anak di bulan Syawal itu sial. Nabi membantah dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Dalam Sahihul Muslim ada satu hadis, qalat Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi aku di bulan Syawal wa bana bi fi Syawal, dan melakukan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Al-Imam An-Nawawi beliau berkata fi istihbabut tazwij wa tazawwuj fi Syawal wa dukhul fihi. Ini hadis adalah anjuran, ini hadis adalah sunnah untuk menikah dan dinikahi di bulan Syawal serta melakukan malam pertama juga di bulan Syawal. Jadi menikah di bulan Syawal itu hukumnya sunnah, saudara-saudara. Nah, kata Syawal, ingat-ingat dari kata syala yasulu bermakna irtifa, artinya meningkat, artinya mengangkat, yang diambil dari kalimat syalat an-naqatu bidarabiha, onta betina mengangkat ekornya. Kenapa bulan Syawal itu artinya meningkat, artinya mengangkat? Karena di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat daripada hamba-hamba yang kemarin selama bulan Ramadan dia berjuang menundukkan hawa nafsu, dia berjuang berperang melawan syahwat sehingga akalnya menang, sehingga dia mendapatkan keutamaan daripada satu Syawal, daripada lebaran Idul Fitri, yaitu Yaumul Fallah, yaitu hari kemenangan. Sebab Ramadan kemarin adalah bulan peperangan, bukan berperang melawan orang kafir, bukan berperang melawan iblis, tetapi berperang melawan syahwat. Nabi Muhammad SAW ketika beliau pulang dari perang, beliau berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang besar. Kita telah pulang dari melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil, perjuangan yang kecil, jihad yang kecil, musuh yang kecil? Kata Nabi, ada perang yang lebih besar, yaitu berperang melawan hawa nafsu. Ada jihad yang lebih besar, yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Ada musuh yang lebih besar, musuh yang lebih besar dari orang kafir, yang lebih besar dari iblis, yang lebih besar dari orang munafik, yaitu syahwat, yaitu hawa nafsu yang bersembunyi, yang adanya, yang bersemayam di dalam diri kita sendiri. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Binatang punya nafsu, tidak punya akal. Kita manusia sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya, yaitu nafsu. Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang, yaitu akal, kita punya. Nah, maka barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, akalnya menguasai nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, akalnya menuntun nafsunya, kedudukan itu orang lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang nafsu memperbudak akalnya, nafsu menguasai akalnya, nafsu mengalahkan akalnya, maka kedudukan itu orang lebih hina, lebih rendah daripada seekor binatang. Anna syahwata tusayyirul muluka abida, wasabra yusayyirul abida muluka. Sesungguhnya hawa nafsu, sesungguhnya syahwat bisa menjadikan seorang raja menjadi budak, sedangkan kesabaran, sedangkan ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Zulaikha, tidak pernahkah kamu melihat kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha seorang wanita yang paling cantik di zamannya, seorang wanita yang kaya raya, istri daripada Al-Aziz, seorang bendaharawan Mesir. Tetapi zahaba
wa maluha, pergi darinya hartanya, pergi darinya kecantikannya, kecantikan harta hilang darinya, pangkat hilang darinya. Dia awalnya cantik, menjadi wanita yang tua, renta, jelek, buta. Awalnya dia punya harta yang banyak, sampai-sampai para ulama dalam riwayat dijelaskan, harta Siti Zulaikha, kalung emasnya, kalung intan berliannya, itu kalau ditimbang seberat 40 ekor unta. Semuanya hilang, dia menjadi hina, menjadi miskin, menjadi jelek, menjadi tua. Kenapa? Karena syahwat. Kenapa? Karena nafsu. Sebaliknya, Nabiullah Yusuf alaihi salam, kesabarannya, ketabahannya dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, beliau sabar. Menjadi budak di penjara, beliau sabar. Karena kesabaran dan ketabahan, awalnya budak, beliau menjadi seorang raja. Nah, Ramadan kemarin adalah bulan melatih kesabaran, bulan melatih ketabahan, dan bulan berperang melawan hawa nafsu. Sehingga masuk bulan Syawal kemarin, Lebaran Idul Fitri, 1 Syawal bukan miliknya orang-orang, itu Yaumul Fallah, itu hari kemenangan, bukan milik orang-orang yang berapa yang menahan diri dari lapar dan haus saja. Sebab kamin shaimin, berapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah, karena puasa-puasa tetapi belum bisa menundukkan hawa nafsunya, belum bisa mengalahkan syahwatnya. Hari kemenangan adalah hari bagi orang-orang yang akalnya menang melawan hawa nafsunya, yang akalnya menang melawan syahwatnya. Sehingga makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-yawmu lana al-'id wa ghadan lana al-'id wa kullu yawm lana al-'id liman taqwahu yazid wa ta'atuhu tazid. Bagi kami hari ini adalah hari Id, besok juga bagi kami adalah hari Id. Bagi kami setiap hari adalah hari Id. Bagi siapa orang yang ketakwaannya bertambah, bagi siapa orang yang ketaatannya bertambah, kepatuhannya bertambah, ketakutannya kepada Allah bertambah. Saudara-saudara, bukti, alamat, tanda-tanda Ramadan kemarin diterima oleh Allah gampang. Kalau kamu pengen tahu Ramadan diterima atau tidak, kamu lihat, kalau sebelum Ramadan kita adalah hamba yang buruk, sesudah Ramadan kita menjadi hamba yang baik, berarti Ramadan kita diterima. Kalau sebelum Ramadan kita hamba yang baik, lewat Ramadan lebih baik daripada kemarin, berarti Ramadan kita diterima. Tetapi kalau kemarin dan sekarang lewat Ramadan sama saja, tidak bertambah kebaikan, tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah kepatuhan, berarti Ramadan kita, puasa kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kita tidak bertambah ketaatan, yakni tidak mendapatkan keberkahan. Al-barakah, keberkahan itu bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya pangkat, bukan bertambahnya jabatan, bukan bertambahnya tahta, bukan bertambahnya kekuasaan, tetapi al-barakah tuzidukum fit ta'ah. Barakah adalah bertambahnya ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Syawal yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan kemuliaan, kita berkumpul di majelis dalam rangka halal bihalal. Halal bihalal yakni saling menghalalkan, saling melupakan, saling membebaskan, saling melepaskan tanggungan-tanggungan kezaliman sebagai sesama saudara dan sebagai sesama umat Islam. Saudara-saudara, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau berkata, dosa itu ada 3. Yang pertama, dosa yang berkaitan dengan Allah, dosa yang berkaitan dengan Tuhan. Apa itu? Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. Ini dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita bertobat akan Allah ampuni. Yang kedua, dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti mabok, seperti zina, berkaitan dengan Allah, menyangkut Allah dan menyangkut juga hamba-hamba Allah. Dengan taubat juga bisa diampuni oleh Allah. Nah, yang ketiga yang paling berat, yang ketiga adalah dosa yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan dengan Allah. Seperti apa? Kita membohongi saudara kita, menzalimi saudara kita, memukul saudara kita, menfitnah saudara kita, menuduh saudara kita. Kalau kita mati belum minta maaf kepada itu orang,
Dalam riwayat para ulama berkata, kalau kita mati belum minta maaf, maka keluarga, anak, cucu itu orang tidak punya hak untuk memaafkan kita, karena begitu berat tanggungan kezaliman kepada sesama umat Islam. Oleh karenanya menghalalkan, saling minta halal, saling minta ridha, saling memaafkan atas kesalahan kepada hamba-hamba, kesalahan kita kepada Allah, taubat kepada Allah, Allah ampuni. Tetapi kesalahan kita kepada sesama manusia, kalau kita sudah minta maaf, kita minta maaf, itu orang tidak beri maaf, maka Imam Ibn Ruslan yang ngarang Zubat beliau berkata, maka Allah maafkan. Yang penting kita udah minta maaf. Kalau kita belum minta maaf, gengsi, nggak mau minta maaf, kita mati duluan, atau orang yang kita punya salah mati duluan, kita belum minta maaf, kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh itu orang. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memiliki tanggungan berbuat zalim, tanggungan kezaliman kepada saudaranya, baik yang menyangkut kehormatannya atau yang menyangkut hartanya, kamu menjatuhkan kehormatan seseorang, kamu memakan harta seseorang, menjatuhkan kehormatan saudaramu, memakan harta saudaramu, atau sesuatu hal apapun yang menyangkut saudaramu, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah engkau minta maaf, minta halal darinya al-yawm, sekarang, al-yawm, hari ini, qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun, sebelum datang masa, sebelum datang waktu, sebelum datang hari yang dimana tidak lagi berlaku dinar, tidak lagi berlaku dirham, tidak lagi berlaku harta, yaitu pada hari kiamat nanti. Fa in kana lahu amalun salihun fa ukhidha minhu bi qadri mablamatihi, dan seseorang ini dia bawa amal pahala yang banyak, punya amal soleh, maka diambil amal solehnya, diambil amal baiknya sesuai dengan kadar kezaliman dia kepada saudaranya. Fa in lam takun hasanat, kalau ini orang tidak punya amal baik, tidak punya kebaikan, tidak punya amal soleh, fa ukhidha min sayyiati sahibihi fa hukila alaih, maka diambil perbuatan dosa, diambil amal-amal buruk saudaranya, kemudian diberikan kepada dia. Saudara-saudara, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, atadruna manil muflis, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa hamba yang bangkrut? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa hamba yang rugi? Sahabat qalu, mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'ah. Ya Rasulullah, hamba-hamba yang bangkrut, hamba-hamba yang rugi di kalangan kami adalah hamba-hamba yang tidak punya uang, yang tidak punya harta. Kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa bi siyamin wa bi zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa daraba hada wa akala mala hada. Kata Nabi, orang yang bangkrut, orang yang rugi dari kalangan umatku, kelak di akhirat dia datang bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala ilmu, bawa pahala haji. Loh, kok bisa itu orang jadi hamba yang rugi, sedangkan dia datang bawa amal soleh, dia datang bawa amal yang banyak? Iya, dia datang bawa amal puasa, amal salat, amal zakat, wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa daraba hada wa akala mala hada. Di lain sisi dia juga datang membawa tanggungan dosa, pernah menuduh saudaranya, pernah menuduh si fulan, pernah mencaci maki si fulan, pernah membohongi si fulan, pernah menfitnah si fulan, pernah memukul si fulan, pernah berbuat